Pernahkah kamu merasa orang yang paling sering bersamamu justru orang yang paling tidak kamu kenal? Di sebuah pesta mewah penuh orang-orang hebat, seorang CEO cantik tiba-tiba terdiam. Jantungnya berdegup tak karuan. Karena supir pribadinya, yang selama ini ia anggap biasa, ternyata bercanda akrab dengan konglomerat nomor 1 di negeri ini. Apa sebenarnya rahasia pria sederhana itu? Dan mengapa kebenaran ini mengubah hidup sang CEO selamanya? Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe channel ini, tekan like, share ke orang terdekatmu, dan nantikan kisah penuh pelajaran hidup yang mungkin sedang kamu butuhkan hari ini. Aula hotel bintang 5 itu berkilau seperti dunia lain. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit tinggi, memantulkan cahaya ke lantai marmer putih yang mengilap. Setiap langkah kaki terdengar pelan namun pasti, seolah semua orang di sana sadar bahwa satu kesalahan kecil bisa menjadi bahan pembicaraan berbulan-bulan. Di antara gaun mahal, jas rapi, dan aroma parfum kelas atas, seorang perempuan berdiri dengan postur tegap. Tenang, berwibawa, namun menyimpan kelelahan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang terbiasa memikul tanggung jawab besar. Dialah Alia, seorang CEO muda yang namanya sering muncul di berita ekonomi. Wajahnya anggun, senyumnya tipis, dan matanya tajam mengamati sekitar. Di belakangnya, beberapa langkah lebih jauh, berdiri seorang pria berseragam sederhana. Rambutnya rapi, wajahnya bersih, matanya teduh. Dialah Arman, supir pribadinya. Sejak mobil berhenti di depan hotel, Arman tak banyak bicara. Seperti biasa, ia hanya membuka pintu, menunduk hormat, lalu berkata pelan, "Silahkan, Bu." Alia melangkah masuk tanpa menoleh lama. Baginya, Arman hanyalah bagian dari rutinitas. Seperti jam tangan di pergelangan, seperti mobil yang selalu siap kapanpun ia butuh. Tidak lebih. "Arman, kamu tunggu di dekat pintu saja," ucap Alia singkat sambil merapikan gaunnya. "Baik, Bu," jawab Arman dengan suara rendah dan sopan. Tidak ada percakapan lanjutan, tidak ada basa-basi. Alia sudah terbiasa dengan keheningan itu. Baginya, Arman adalah sosok yang tahu diri, tak pernah bertanya, tak pernah ikut campur, tak pernah melampaui batas. Ia selalu tepat waktu, selalu tenang, bahkan saat Alia meledak karena tekanan kerja. "Maaf, Bu," adalah kalimat yang paling sering keluar dari mulut Arman, bahkan untuk kesalahan yang bukan miliknya. Dan Alia, tanpa sadar, menganggap semua itu sebagai kewajaran. Di benaknya, malam ini hanyalah satu dari sekian banyak acara formal. Bertukar kartu nama, tersenyum diplomatis, membicarakan angka dan peluang. Ia sama sekali tak menduga bahwa malam ini akan mengoyak cara pandangnya tentang dunia, dan tentang orang yang setiap hari mengantarnya pulang. Saat Alia sedang berbincang dengan seorang investor asing, matanya menangkap sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Dari kejauhan, ia melihat Arman, tersenyum. Bukan senyum sopan yang biasa ia lihat di kaca spion, melainkan senyum hangat, hidup. Dan yang membuatnya membeku adalah sosok pria tua di hadapan Arman. Rambutnya memutih rapi, jas hitamnya tampak mahal namun sederhana. Auranya begitu kuat hingga orang-orang di sekitarnya memberi ruang tanpa diminta. Itu adalah Pak Darmawan, konglomerat nomor 1 di negeri ini. Alia menelan ludah. Kenapa Arman berdiri sedekat itu dengannya? Batinnya. Ia melihat tangan Arman menjabat tangan Pak Darmawan dengan mantap. Tidak gemetar, tidak canggung. Bahkan Pak Darmawan tertawa kecil, lalu menepuk bahu Arman dengan keakraban yang tak mungkin terjadi antara konglomerat dan supir biasa. "Apa aku salah lihat?" Alia berbisik pada dirinya sendiri. Namun pemandangan itu terlalu nyata untuk diingkari. Alia perlahan melangkah mendekat, bersembunyi di balik kerumunan tamu. Jantungnya berdegup keras, bukan karena takut, melainkan karena rasa asing yang tiba-tiba menyeruak. Ia mendengar Pak Darmawan berkata dengan suara rendah, namun jelas, "Kau masih seperti dulu, Man. Selalu tenang." Arman
Arman tersenyum kecil. Bapak juga tak banyak berubah. Nada suara itu bukan nada seorang bawahan. Itu nada setara. Alia merasakan tengkuknya meremang. Selama ini, Arman tak pernah berbicara lebih dari yang perlu. Namun kini, ia berbicara dengan wibawa yang tak pernah Alia lihat. Pak Darmawan tertawa pelan. Kau memilih jalan yang aneh. Arman menjawab, saya hanya memilih jalan yang membuat saya bisa tidur nyenyak. Kalimat itu menghantam Alia tanpa ampun. Supirnya berbicara tentang pilihan hidup. Dalam benak Alia, potongan-potongan kecil masa lalu mulai tersambung. Arman yang selalu menolak uang tip. Arman yang membaca buku filsafat saat menunggu di mobil. Arman yang pernah berkata, uang itu penting, Bu, tapi tidak semuanya. Saat itu Alia hanya tersenyum sinis. Kini, senyum itu terasa memalukan. Ia melihat Pak Darmawan berkata lirih, jika suatu hari kau ingin kembali, Arman menggeleng pelan. Terima kasih, Pak. Saya sudah menemukan tempat saya. Alia menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya naik turun. Matanya panas. Siapa kamu sebenarnya, Arman? Batinnya berteriak. Malam itu, di tengah kemewahan dan tepuk tangan palsu, Alia menyadari satu kenyataan pahit. Orang yang paling ia remehkan justru menyimpan kisah paling dalam. Alia menjauh perlahan dari kerumunan, mencoba menenangkan napasnya. Namun pikirannya tak bisa diam. Setiap langkah terasa berat, seolah gaun yang ia kenakan tiba-tiba menjadi beban. Ia berdiri di dekat meja minuman, berpura-pura tersenyum pada siapapun yang menyapanya. Padahal pikirannya hanya tertuju pada satu orang, Arman. Kenapa aku tidak pernah benar-benar melihatnya? Gumamnya pelan. Ia teringat bagaimana Arman selalu berdiri tegak meski dimarahi. Tidak pernah membantah, tidak pernah menjelaskan. Hanya menunduk dan berkata, "Saya mengerti, Bu." Kini, kalimat itu terdengar berbeda. Bukan kepatuhan, melainkan pilihan. Dari sudut matanya, Alia melihat Arman melangkah menjauh dari Pak Darmawan. Wajah Arman kembali tenang, namun ada sorot mata yang belum pernah Alia lihat sebelumnya. Sorot seseorang yang pernah berada di puncak, lalu memilih turun. Seorang tamu mendekati Arman dan berkata sopan, "Pak, boleh saya minta kartu nama?" Alia terhenyak. "Pak." Arman tersenyum tipis. "Maaf, saya hanya supir." Nada suaranya lembut, tapi tegas. Tamu itu tampak kikuk dan mundur perlahan. Alia memejamkan mata sejenak. Dadanya terasa sesak, seperti baru saja menyadari kebohongan yang tak pernah diucapkan. Acara berlanjut dengan sambutan dan tepuk tangan. Namun bagi Alia, suara-suara itu terdengar jauh, teredam. Ia duduk, menatap panggung tanpa benar-benar melihat. "Bu Alia?" sapa seorang kolega. "Ya," jawabnya refleks. "Kami dengar perusahaan Anda akan ekspansi besar." Alia tersenyum hambar. "Insya Allah." Dalam hatinya, ia berkata lirih, "Aku membangun kerajaan, tapi tak mengenal orang yang menemaniku setiap hari." Ia menoleh ke arah Arman yang berdiri di dekat pilar. Posturnya tenang, matanya lurus ke depan, seolah tak terjadi apa-apa. Dan justru ketenangan itulah yang membuat Alia semakin gelisah. Akhirnya, acara usai. Di parkiran hotel yang sunyi, Alia masuk ke mobil tanpa berkata apa-apa. Arman menutup pintu dengan hati-hati, lalu duduk di kursi pengemudi. Mesin menyala, mobil melaju perlahan. Keheningan menekan. "Arman?" Suara Alia terdengar pelan, tapi bergetar. "Iya, Bu. Tadi, aku melihatmu." Arman terdiam sejenak. Lampu jalan memantul di kaca depan. "Melihat apa, Bu?"
Kamu dengan Pak Darmawan. Arman menarik nafas panjang. Tangannya tetap disetir. Saya tahu. Alia menelan ludah. Sejak kapan kamu mengenalnya? Arman menjawab tanpa menoleh. Sejak lama, dari kehidupan saya yang dulu. Kehidupan yang bagaimana? Suara Alia meninggi. Emosinya pecah. Kamu bilang kamu hanya supir. Arman memperlambat mobil, lalu menepi. Ia menoleh untuk pertama kalinya malam itu. Matanya teduh, namun menyimpan luka lama. Saya memang supir, Bu, ucapnya pelan. Sekarang. Satu kata itu, sekarang, membuat Alia terdiam. Malam terasa semakin panjang, dan Alia sadar, jawabannya baru akan membuka pintu pada kebenaran yang mungkin tak siap ia dengar. Mobil berhenti di pinggir jalan yang lengang. Lampu kota berpendar redup, seperti ikut menahan napas. Alia menatap Arman lekat-lekat, mencari-cari sosok supir yang selama ini ia kenal. Namun yang ia lihat kini adalah seorang pria dengan tatapan dewasa. Tenang, penuh pertimbangan, seolah telah lama berdamai dengan dirinya sendiri. Kehidupan yang dulu itu, apa maksudmu? Tanya Alia akhirnya, suaranya melemah. Arman tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, melainkan senyum orang yang sudah terlalu sering mengulang luka dalam ingatan. Dulu saya bukan orang kecil, Bu. Saya punya jabatan, punya ruangan ber-AC, punya orang-orang yang berdiri saat saya masuk. Alia tercekat. Kata-kata itu jatuh satu persatu, menghancurkan bayangan lamanya tentang Arman. Lalu, kenapa sekarang? Suara Alia bergetar. Arman menunduk, jemarinya menggenggam setir lebih erat. Karena satu keputusan salah. Ia menarik napas panjang. Saya pernah menyetujui laporan yang tidak sepenuhnya jujur. Saya kira itu hanya angka. Tapi angka itu membuat ratusan orang kehilangan pekerjaan. Alia menutup mulutnya, dadanya sesak. Saya bisa menyelamatkan diri saya, lanjut Arman pelan. Tapi saya memilih mundur. Saya memilih pergi sebelum saya benar-benar kehilangan diri saya sendiri. Hening. Hanya suara mesin mobil yang bergetar pelan. Mengapa tidak memulai lagi? Alia bertanya lirih. Dengan kemampuanmu, kamu bisa kembali ke atas. Arman menggeleng perlahan. Saya memang bisa kembali ke puncak, Bu. Tapi saya takut. Saya mengulangi kesalahan yang sama. Ia menoleh, menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. Saya perlu hidup sederhana, agar setiap hari saya ingat, kekuasaan itu berbahaya jika tidak dibarengi nurani. Air mata Alia jatuh tanpa bisa ia cegah. Selama ini, ia mengejar angka, target, dan reputasi. Dan pria di hadapannya justru memilih turun demi menjaga hati. Maafkan saya, suara Alia pecah. Saya sering membentakmu. Saya menganggapmu kecil. Arman tersenyum lembut. Tidak, Bu. Anda memperlakukan saya seperti manusia. Itu sudah cukup. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada amarah. Alia menunduk, menangis. Ia sadar, selama ini ia merasa tinggi karena jabatannya, tanpa sadar bahwa ketinggian sejati ada pada keberanian untuk merendah. Malam ini, lanjut Arman, bukan untuk membuka masa lalu, tapi agar Anda tahu, siapapun bisa berubah, dan siapapun bisa memilih jalan yang benar. Alia mengusap air matanya, lalu mengangguk perlahan. Terima kasih, sudah jujur. Arman mengangguk kembali, menyalakan lampu sen. Terima kasih juga, Bu, sudah mau mendengar. Mobil kembali melaju, membelah malam yang dingin. Namun di dalamnya
Ada kehangatan baru. Kehangatan dari dua manusia yang akhirnya saling melihat, bukan sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai sesama pejuang hidup. Dan Alia tahu, malam itu bukan hanya mengubah cara pandangnya tentang Arman, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Sejak malam itu, Alia tak lagi memandang dunia dengan cara yang sama. Di kantor, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu luput dari matanya. Cara satpam berdiri berjam-jam, cara staf kebersihan tersenyum meski tak pernah disebut namanya, dan cara Arman menunggu dengan sabar di parkiran, seperti tak pernah merasa dirinya lebih rendah dari siapapun. "Terima kasih, Man," ucap Alia suatu pagi ketika turun dari mobil. Arman terkejut, lalu tersenyum. "Sama-sama, Bu." Hanya dua kata sederhana, namun bagi Alia, itu adalah awal dari perubahan besar. Beberapa bulan berlalu, perusahaan Alia berkembang pesat. Namun kali ini, setiap keputusan ia ambil dengan hati-hati. Ia sering teringat kata-kata Arman tentang angka dan nurani. Suatu sore, Alia memanggil Arman ke ruangannya. "Saya ingin kamu kembali ke dunia yang dulu," katanya pelan. Arman terdiam. "Bukan karena jabatan," lanjut Alia, "tapi karena perusahaan ini butuh orang yang berani berkata jujur." Arman tersenyum, lalu menggeleng lembut. "Izinkan saya tetap di belakang kemudi, Bu, untuk sekarang." Alia tak memaksa. Ia belajar bahwa menghargai pilihan seseorang adalah bentuk hormat tertinggi. Di dalam mobil, Arman bertata pelan. "Terima kasih sudah mengerti." Alia menatap keluar jendela, menahan air mata. "Terima kasih sudah mengingatkan saya untuk tetap manusia." Mobil melaju di bawah langit senja. Tak ada lagi jarak yang terasa kaku. Yang ada hanyalah kepercayaan, tenang, dan dewasa. Suatu hari, Alia melihat Arman membantu seorang karyawan magang yang motornya mogok. Arman tersenyum dan berkata, "Pelan-pelan, hidup ini bukan lomba." Alia berdiri dari kejauhan, dadanya hangat. Ia sadar, kebesaran seseorang tak selalu terlihat dari panggung megah atau jabatan tinggi, melainkan dari cara ia memperlakukan orang lain saat tak ada yang menonton. Kini Alia paham. Tuhan sering menyembunyikan guru terbaik dalam wujud yang paling sederhana. Dan malam itu, di aula hotel berkilau, bukan Arman yang berubah, melainkan dirinya. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal siapa yang paling tinggi berdiri, tetapi siapa yang paling tulus saat memilih untuk merendah.